Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Hilmi. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2024 yang menyampaikan learning journal agenda 1 sampai agenda 3, yaitu sikap dan perilaku bela negara. Adapun sikap dan perilaku bela negara ini terbagi ke dalam 3 sub, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, yaitu nilai bela negara yang bertujuan untuk membentuk pegawai negeri yang tidak hanya kompeten secara profesional, tapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap bangsa negara. Adapun yaitu dari wawasan kebangsaan adalah pentingnya menjaga NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kemudian sub dari wawasan kebangsaan yaitu nilai bela negara, yaitu terdiri dari kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, kesadaran nasional, integritas etika, kemampuan menghadapi krisis. Yang kemudian tema yang kedua itu analisis isu kontemporer, yaitu seringkali melibatkan pemahaman tentang perubahan yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Berikut adalah contoh isu kontemporer yang relevan dalam konteks Latsar CPNS, yaitu pertama contohnya reformasi birokrasi, digitalisasi dan transformasi digital, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan dan implementasi kebijakan publik, kepatuhan terhadap regulasi dan etika, isu lingkungan, pembangunan dan yang berkelanjutan, dan partisipasi publik dan transparansi. Adapun sub yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara, yaitu aspek yang penting untuk memastikan bahwa pegawai negeri sipil memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terkait dengan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari negara. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan CPNS dalam aspek bela negara dan tata kelola pemerintahan. Adapun komponen utama dari kesiapsiagaan bela negara yaitu pemahaman bela negara, kewajiban dan hak sebagai PNS, pendidikan dan pelatihan bela negara, kesiapsiagaan dan manajemen krisis, kesadaran nasional dan identitas, kesehatan dan kebugaran, dan penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode-metode pembelajaran selama learning journal ini agenda 1 sampai agenda 3 yaitu menggunakan berbagai metode. Yaitu pertama sinkronus, yaitu proses pembelajaran tatap muka antara fasilitator dengan peserta, tentu secara daring. Yang kedua asinkronus, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta menggunakan berbagai sumber belajar secara daring. Yang ketiga yaitu MOOC, yaitu platform pembelajaran yang menawarkan akses terbuka sehingga peserta dapat mendapatkan fasilitas untuk mengakses dengan fleksibilitas dan mempelajari agenda pelatihan. Yang terakhir yaitu dengan LMS, Learning Management System, Ecolabjar, yaitu platform untuk mengelola pelatihan secara daring dan interaktif sehingga dapat tercipta pembelajaran yang kolaboratif antara fasilitator dan peserta. Sekian video dari saya mengenai learning journal agenda 1 sampai agenda 3.